Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Dedi Iskandar, calon guru penggerak Bima 3, yang pada hari ini akan mendemonstrasikan praktik coaching model Tirta dalam pembelajaran. Di mana saya diberi tugas untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. Mohon maaf, maksud saya untuk menyikapi bagaimana kasus nomor 3. Kasus nomor 3 yaitu adalah rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Bapak fasilitator yang saya hormati, Bapak Ibu pendamping yang saya hormati juga, dan Bapak Ibu teman-teman calon guru penggerak yang saya hormati pula. Selanjutnya kami akan mendemonstrasikan apa yang menjadi skenario pelaksanaan coaching model kita pada kasus 3 ini. Dan saya akan bersama teman saya, Ibu Rahmi, Magister Pendidikan, yang berasal dari sekolah unit kerjanya di SMP 15 ya Ibu Rahmi ya? SMP Negeri 8 Kota Bima. Oh, SMP Negeri 8 Kota Bima. Mohon maaf. Jadi kita menggunakan Vicon. Beliau ini adalah teman kelas saya waktu SMP, kemudian waktu SMA, dan juga waktu kuliah di Mataram. Oke, terima kasih. Kita mulai ya Ibu Rami. Silakan Ibu Rami. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Rahmi. Kira-kira apa yang membuat Ibu Rahmi terlihat lesu hari ini? Apa Ibu Rahmi baik-baik saja? Dan saya perhatikan pula Ibu Rahmi sepertinya terlihat down. Kira-kira ada apa ya? Saya memang sedang lagi tidak semangat ini Pak Dedi. Ya, saya memperlu seseorang untuk membicarakanlah masalah yang saya hadapi. Dan terima kasih Pak Dedi sebelumnya sudah berkenan ingin membantu saya. Ya, kira-kira ada apa ya? Apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Ibu Rahmi capai dari hasil diskusi kita hari ini? Saya ingin mendapatkan sebuah solusi nih Pak Dedi dengan permasalahan yang saya alami. Baik, sepertinya sedikit serius. Kira-kira tentang apa ya? Saya masih bingung ini Pak Dedi. Dan saya tidak tahu kenapa ini terjadi. Ya, saya selama ini saya nyaman-nyaman saja mengajar dengan berbagai sumber lain tanpa menggunakan buku teks. Nah, kira-kira apa yang membuat Ibu Rahmi sedikit terbebani padahal Ibu Rahmi kan sudah merasa aman dan nyaman juga mengajar seperti itu? Iya Pak Dedi, saya juga berpikir saya mengajar pakai buku teks juga perlu. Apa ada lagi selain itu Ibu Rahmi? Iya Pak. Pagi Hmm? saya diminta menghadap kepala sekolah untuk mendengarkan laporan pengawas ketika mensupervisi saya beberapa hari yang lalu. Baiklah, barangkali Ibu Rahmi bisa sedikit jelaskan seperti apa proses supervisi yang dilakukan pengawas ketika di kelas Ibu Rahmi. Pak Dedi, saya mengajar seperti biasa. Ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan mengajar menggunakan sumber-sumber lain. Selanjutnya apa lagi? Iya Pak Dedi, waktu supervisi kemarin ketika saya selesai mengajar, Bapak pengawas meminta saya untuk mendengarkan penjelasannya bahwa saya sudah mengajar dengan baik dan
terlihat Bapak pengawas keberatan karena saya mengajar tanpa menggunakan buku teks. Oh, jadi begitu. Apa yang Ibu Rahmi lakukan dengan umpan balik Bapak pengawas itu? Ya, kalau saya sih tetap berpegang teguh dengan pendapat saya. Ya, kalau menggunakan sumber lain juga bisa digunakan dengan tetap memperhatikan kurikulum. Oh iya ya. Selanjutnya apa lagi, Ibu Rahmi? Iya Pak Deddy, mendengar penjelasan saya seperti itu, Bapak pengawas kelihatannya tersinggung. Nah, sekarang coba Ibu Rahmi pikirkan kembali dengan hati yang tenang. Bagaimana kira-kira tanggapan pengawas ketika mensupervisi Ibu Rahmi? Sebenarnya sih apa yang dikatakan Bapak pengawas pada waktu itu benarnya juga. Hanya saja ya saya ini Pak Deddy yang masih belum bisa menerimanya dengan baik. Oh begitu. Ya, kira-kira apa yang hendak Ibu Rahmi lakukan selanjutnya? Ya, saya kira saya harus meminta bimbingan dari kepala sekolah dan Bapak pengawas. Oke, selain itu untuk kedepannya apa yang Ibu Rahmi lakukan? Saya pikir saya perlu untuk meminjam buku teks di perpustakaan dan saya akan mulai menggunakan buku teks sebagai sumber belajar mengajar. Baik, dari beberapa hal yang Ibu Rahmi jelaskan tadi, apa yang menjadi prioritas utama Ibu Rahmi? Oke, pertama-tama saya memang harus meminta maaf kepada Bapak pengawas dan sekolah. Kemudian saya akan membuat jadwal supervisi dengan Bapak pengawas. Selain itu, adakah yang mungkin Ibu Rahmi lakukan langkah-langkah lainnya selain meminta maaf dan membuat jadwal dengan Bapak pengawas itu? Iya Pak Deddy, saya akan meminta bantuan wakil kepala sekolah urusan kurikulum untuk memeriksa dan mereksi administrasi mengajar saya. Kemudian yang kedua, saya akan meminta bantuan kepala sekolah untuk supervisi saya di kelas untuk meninjau dan memperbaiki cara mengajar saya ketika saya menggunakan buku teks. Kemudian yang ketiga, saya akan meminta bantuan petugas perpustakaan untuk menyediakan buku teks untuk proses belajar mengajar saya di kelas. Saya setuju dari apa yang Ibu Rahmi capai pada diskusi ini. Lalu, komitmen apa yang akan Ibu Rahmi lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Begini Pak Deddy, saya berencana akan menemui Bapak Kepala Sekolah dan akan membuat kesepakatan untuk menggunakan buku teks. Bagus. Selanjutnya, siapa saja yang dapat membantu Ibu Rahmi untuk menjalankan komitmen Ibu Rahmi itu? Saya kira saya harus meminta bantuan Ibu Nisa. Ibu Nisa, ya. Komitmen saya dalam membaca buku teks dan merangkum materi yang ada di buku teks serta membuat lembar kerja peserta didik. Saya pikir Ibu Nisa orangnya baik, Pak Deddy. Iya, saya juga berpikir begitu. Ibu Nisa memang suka membantu ya. Iya, betul. Ibu Rahmi saya pikir itu hebat dan Ibu Rahmi pasti bisa melakukannya. Iya, iya. Terima kasih bantuannya. Jadi, ya semoga Ibu Rahmi sudah menemukan solusinya dan semoga sukses. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu calon guru penggerak yang saya hormati dan Bapak Ibu fasilitator. Mohon maaf Bapak Ibu pendamping yang saya hormati dan juga Bapak fasilitator yang saya hormati. Demikian demonstrasi terkait dengan praktik coaching dalam pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.